Pernahkah kamu merasa bahwa hidup seperti berjalan dalam lingkaran? Seakan-akan kamu terus bergerak, tapi tak benar-benar maju. Mungkin bukan hidup yang perlu diubah, tapi cara berpikirmu. Karena pikiranmu adalah jembatan antara kenyataan dan kemungkinan. Video ini bukan sekadar kumpulan kata-kata indah. Ini adalah perjalanan ke dalam pikiranmu sendiri, menuju versi dirimu yang tak pernah kamu sangka bisa hidup dalam dirimu. Jangan lewatkan satu detik pun, karena satu kalimat di sini bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 1. Pikiran adalah akar segalanya. Hidup manusia dibentuk bukan hanya oleh peristiwa yang datang dan pergi, tapi oleh bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu di dalam batin kita. Dan semua makna itu bermula dari pikiran. Pikiran bukan sekadar lintasan kata atau imajinasi yang lewat begitu saja. Ia adalah tanah tempat benih hidupmu ditanam. Apa yang kamu pikirkan setiap hari akan menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu akan menjadi fondasi dari keputusan, tindakan, dan akhirnya takdir hidupmu. Maka jika hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Periksalah pikiranmu terlebih dahulu, karena di sanalah awal dari segalanya. Banyak orang berharap hidup mereka berubah, namun tidak menyadari bahwa pola pikir mereka lah yang terus menarik mereka kembali ke tempat yang sama. Seperti orang yang ingin berenang ke Pulau Harapan, tapi terus mengikat dirinya pada batu masa lalu. Mereka ingin bahagia, tapi terus memelihara pikiran-pikiran tentang ketidaklayakan. Mereka ingin mencintai, tapi terkurung oleh pikiran yang berkata bahwa cinta hanya membawa luka. Dan mereka ingin maju, tapi pikirannya selalu menarik mereka mundur. Tanpa disadari, mereka hidup dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Bukan dari tembok batu, tapi dari dinding-dinding pikiran yang tak pernah dipertanyakan. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu pikirkan tentang apa yang terjadi. Disitulah letak kekuatanmu. Sebuah kegagalan bisa menjadi luka yang terus kamu ratapi, atau bisa juga menjadi guru yang menguatkanmu. Semuanya tergantung bagaimana kamu memilih untuk memikirkannya. Pikiranmu bisa menjadi musuh paling kejam atau sahabat paling setia. Dan kabar baiknya, kamu yang memilih perannya setiap hari. Ketika kamu mulai mengamati pikiranmu dengan jujur, kamu akan menyadari betapa banyak hal yang sebenarnya tidak kamu pilih, tapi kamu izinkan menetap begitu saja dalam dirimu. Mengubah hidup bukan soal bekerja lebih keras atau mencari lebih banyak. Mengubah hidup dimulai dari mengubah cara berpikir. Ketika kamu mulai memilih pikiran yang memperluas jiwamu, bukan yang menyempitkan semangatmu, maka perlahan dunia di sekitarmu pun mulai menyesuaikan. Seperti cermin yang hanya memantulkan apa yang ada di hadapan, hidup hanya sedang memantulkan isi pikiranmu. Jika kamu ingin hidup yang lebih damai, lebih kuat, lebih jujur, dan lebih penuh makna, maka berikan itu terlebih dahulu pada pikiranmu. Karena hidup tidak pernah melampaui kualitas pikiran yang kamu miliki. Jadi hari ini tanyakan pada dirimu, pikiran seperti apa yang selama ini kamu pelihara? Apakah itu pikiran yang memperbudakmu atau pikiran yang membebaskanmu? Karena kamu tidak bisa menciptakan kehidupan yang berbeda dengan pola pikir yang sama. Jika kamu ingin bangkit, kamu harus mulai berpikir seperti orang yang sudah bangkit. Jika kamu ingin damai, kamu harus mulai menanamkan pikiran yang penuh penerimaan. Dan jika kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, maka mulailah bersahabat dengan pikiranmu sendiri. Sebab di sanalah akar dari segalanya. Bab 2. Kesadaran adalah kunci perubahan. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu dijalankan oleh seseorang, padahal kamu tahu kamu yang seharusnya memegang kendali? Itulah tanda bahwa kamu sedang hidup dalam mode otomatis. Banyak dari kita tidak benar-benar hidup. Kita hanya menjalani kebiasaan. Kita bangun dan langsung meraih ponsel, bekerja tanpa rasa, berbicara tanpa jiwa, dan pulang tanpa makna. Kita bukan sedang menjalani kehidupan, tapi sedang dihidupi oleh pola pikir yang diwariskan, dipelajari, atau diulang-ulang tanpa sadar. Namun satu hal yang bisa mematahkan semua itu adalah kesadaran. Kesadaran bukan sekadar tahu, tapi hadir penuh dan jujur terhadap apa yang terjadi di dalam dan di luar dirimu.
Kesadaran adalah seperti cahaya kecil di lorong gelap pikiranmu. Ia mungkin tidak bisa langsung menerangi semuanya, tapi cukup untuk menunjukkan di mana kamu berdiri. Dengan kesadaran, kamu bisa melihat bahwa tidak semua pikiranmu berasal dari kebenaran. Banyak di antaranya lahir dari ketakutan masa kecil, trauma yang belum disembuhkan, atau penolakan yang membuatmu membangun benteng tinggi. Tanpa kesadaran, kamu akan terus menganggap semua pikiranmu itu benar. Tapi dengan kesadaran, kamu mulai bisa memilih mana yang perlu dipegang, mana yang perlu dilepaskan. Kesadaran juga membebaskanmu dari reaksi otomatis. Pernahkah kamu merasa menyesal setelah marah, tersinggung, atau mengambil keputusan gegabah? Itu karena kamu bertindak tanpa kesadaran. Tapi ketika kamu mulai hadir secara utuh dalam detik ini, kamu tidak lagi terburu-buru menilai, menyerang, atau lari. Kamu berhenti sejenak dan berkata, "Tunggu, apa yang sebenarnya aku rasakan? Mengapa aku berpikir seperti ini?" Dan dari titik itu, kamu mulai menyentuh kebijaksanaan yang selama ini tertutup oleh kebisingan batinmu sendiri. Menjadi sadar bukan berarti menjadi sempurna. Tidak ada manusia yang bisa sadar setiap saat. Tapi setiap kali kamu ingat, setiap kali kamu kembali hadir, kamu sedang menyusun fondasi hidup yang lebih dalam dan jujur. Kamu mulai mengenali bahwa di balik emosi yang meledak, ada luka yang minta disembuhkan. Di balik rasa iri, ada keinginan untuk merasa cukup. Dan di balik segala ketakutanmu, ada bagian dirimu yang hanya ingin diterima. Kesadaran membawa kita lebih dekat, bukan hanya pada perubahan, tapi pada diri kita yang paling otentik. Maka mulailah hari ini dengan sebuah niat untuk hadir, untuk tidak hanya lewat dalam hidupmu sendiri. Duduklah dalam hening, dengarkan dirimu sendiri, dan sadari bahwa kamu tidak harus percaya pada setiap pikiran yang muncul. Kamu adalah pemilik pikiran itu, bukan budaknya. Dan saat kamu sadar bahwa kamu bisa memilih pikiran mana yang ingin kamu rawat, maka saat itulah hidupmu mulai berubah. Karena kesadaran adalah benih dari kebebasan, dan kebebasan adalah gerbang pertama menuju kehidupan yang benar-benar kamu pilih, bukan yang diwariskan oleh luka. Bab 3, ubah narasi, ubah hidup. Setiap manusia hidup dalam cerita. Bukan hanya cerita yang kita ceritakan kepada orang lain, tapi terutama cerita yang kita ulang-ulang dalam kepala kita sendiri. Cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan apa yang kita yakini tentang diri kita dan dunia ini. Dan tanpa kita sadari, cerita-cerita itulah yang menentukan batas langkah kita. Kita tidak bertindak berdasarkan realitas, kita bertindak berdasarkan narasi yang kita percayai tentang realitas. Maka pertanyaannya adalah, cerita seperti apa yang kamu ulangi pada dirimu setiap hari? Banyak dari kita tumbuh dengan cerita yang bukan milik kita. Cerita yang ditanamkan oleh orang lain, orang tua, guru, lingkungan, bahkan pengalaman pahit yang kita telan mentah-mentah tanpa pernah mengujinya kembali. Ada yang percaya mereka tidak cukup pintar karena dulu pernah direndahkan. Ada yang yakin mereka tidak layak dicintai karena pernah ditinggalkan. Dan ada pula yang terus hidup dalam rasa bersalah karena mereka meyakini bahwa mereka adalah sumber kegagalan yang sebenarnya tidak pernah mereka ciptakan. Cerita-cerita itu melekat seperti label dan menjadi kacamata dalam melihat hidup. Namun kabar baiknya, narasi itu bisa ditulis ulang. Kamu tidak harus terus hidup di bawah bayang-bayang cerita lama yang menyakitkan. Kamu bisa memutus rantainya dengan satu keputusan, untuk tidak lagi mengidentifikasi dirimu dari masa lalu. Kamu bukan kegagalanmu, kamu bukan kesalahanmu, kamu bukan kata-kata orang yang menyakitimu. Kamu adalah penulis dari kisah baru yang bisa kamu mulai hari ini juga. Tapi itu hanya mungkin terjadi jika kamu punya keberanian untuk berkata, cerita ini tidak lagi cocok untukku. Sudah waktunya aku menciptakan yang baru. Menulis ulang narasi tidak berarti menyangkal apa yang telah terjadi, tapi itu berarti memilih makna baru dari apa yang telah kamu lalui. Sebuah luka bisa kamu maknai sebagai kutukan, atau bisa juga kamu maknai sebagai tempat kelahiran kekuatanmu. Sebuah kegagalan bisa kamu jadikan alasan menyerah, atau bisa kamu ubah menjadi bahan bakar pertumbuhanmu. Hidup tidak berubah ketika peristiwanya berubah.
Hidup berubah ketika cara kamu memaknai peristiwa itu berubah. Dan itu semua sekali lagi berasal dari pikiranmu. Jadi hari ini, coba dengarkan cerita batinmu. Dengarkan suara yang terus berbicara dalam kepalamu. Apakah ia memberdayakanmu atau melemahkanmu? Apakah ia mengingatkanmu pada potensi atau hanya mengulang ketakutan? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka mungkin sudah waktunya kamu ganti narasi itu. Kamu layak hidup dalam cerita yang mendukung pertumbuhanmu. Kamu layak berbicara pada dirimu dengan penuh cinta dan keberanian. Karena saat kamu mulai mengubah cerita yang kamu ceritakan tentang dirimu sendiri, dunia pun mulai berubah caranya meresponsmu. Bab 4. Keyakinanmu menentukan batasmu. Di balik setiap keputusan besar, setiap langkah maju, dan setiap pencapaian luar biasa, ada satu fondasi yang selalu ada, keyakinan. Bukan keyakinan buta, bukan pula optimisme kosong, tapi keyakinan yang tumbuh dari dalam, tentang siapa dirimu, apa yang kamu mampu lakukan, dan apa yang kamu yakini mungkin untuk hidupmu. Keyakinan itu seperti akar dari pohon yang tinggi menjulang. Ia mungkin tidak terlihat, tapi tanpa itu, pohon tidak akan pernah bisa berdiri tegak. Begitu pula dengan hidupmu. Apa yang kamu yakini secara mendalam akan menentukan seberapa jauh kamu bisa melangkah. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup mereka dibatasi bukan oleh keadaan, tetapi oleh keyakinan yang diam-diam mereka pelihara. Keyakinan seperti, aku tidak cukup pintar, aku tidak pantas dicintai, aku tidak akan pernah berhasil, menjadi batasan tak kasat mata yang sangat nyata. Setiap kali ada peluang, mereka menolaknya bukan karena tidak mampu, tapi karena di dalam pikirannya, mereka sudah yakin bahwa mereka akan gagal. Keyakinan semacam itu bekerja seperti tali yang menjerat kaki, menarik mundur setiap langkah yang ingin maju. Namun seperti halnya keyakinan buruk bisa membatasi, keyakinan yang kuat dan penuh harapan bisa membebaskan. Ketika kamu mulai membangun keyakinan bahwa kamu bisa belajar, bisa berubah, bisa tumbuh, dan bisa menghadapi hidup, maka pikiran, energi, dan tindakanmu mulai selaras menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Keyakinan adalah pintu awal dari semua perubahan. Ia seperti kunci yang membuka ruang dalam dirimu, tempat kekuatan dan potensi selama ini tersembunyi. Tapi kunci itu tidak bisa diberikan orang lain padamu. Kamu harus menemukannya sendiri dan percaya bahwa kamu layak memilikinya. Untuk menemukan dan memperkuat keyakinan, kamu harus berani menghadapi suara-suara keraguan. Suara itu akan selalu ada. Tapi tugasmu bukan untuk menghilangkannya, melainkan untuk tetap melangkah meskipun mereka berbisik di telingamu. Kamu berkata, aku tahu kamu ada di sana, tapi aku tidak akan membiarkanmu menentukan arahku. Keyakinan tumbuh ketika kamu tetap memilih untuk bertindak meskipun takut. Ketika kamu tetap memilih untuk berharap meskipun dunia tampak gelap. Dan ketika kamu tetap memegang teguh nilai-nilaimu, meskipun tidak ada yang mendukungmu. Jadi mulai hari ini, perhatikan keyakinan apa yang kamu izinkan tinggal di dalam dirimu. Apakah itu keyakinan yang mencintaimu, atau keyakinan yang menghukummu? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang mengatakan bisa atau tidak bisa, tapi keyakinanmu lah yang menulis jawabannya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Tapi kamu harus percaya terlebih dahulu, sebelum dunia pun mulai mempercayainya. Bab 5. Pikiranmu menarik energi yang sama. Segala sesuatu di alam ini adalah energi. Tubuhmu, suaramu, niatmu, bahkan pikiranmu, semuanya adalah bentuk getaran yang terus memancar keluar. Dan seperti magnet, getaran itu akan menarik hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Pikiran negatif menarik keadaan yang membuatmu merasa lebih terjebak, sedangkan pikiran penuh syukur dan harapan membuka jalan bagi hal-hal yang lebih terang untuk datang. Bukan karena semesta tiba-tiba jadi lebih baik, tapi karena kamu mulai menjadi pribadi yang selaras dengan cahaya itu sendiri. Pikiranmu menciptakan ruang, dan apapun yang kamu pikirkan setiap hari akan mengisi ruang itu. Bayangkan kamu memulai hari dengan pikiran penuh kekurangan. Kamu bangun dan langsung mengeluh. Mengeluh tentang hidup, tentang tubuhmu, tentang pekerjaan,
bahkan tentang hal-hal kecil yang belum terjadi. Tanpa sadar, kamu sedang mengatur frekuensi harimu di tingkat yang rendah. Dan sepanjang hari, kamu akan lebih peka terhadap hal-hal yang memperkuat pikiran burukmu. Kamu akan lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, dan lebih sulit melihat hal baik yang sebenarnya juga ada di sekitarmu. Itulah kekuatan pikiran. Ia menciptakan semacam filter yang menyaring dunia, sesuai apa yang kamu pikirkan tentang dunia itu. Namun jika kamu memulai hari dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah, maka frekuensimu akan berbeda. Kamu akan berjalan bukan dengan beban, tapi dengan keterbukaan. Kamu akan menyadari bahwa meski tidak semua hal berjalan sempurna, kamu masih punya banyak hal untuk disyukuri. Kamu akan lebih sabar terhadap gangguan kecil, lebih kuat dalam menghadapi tekanan, dan lebih lembut terhadap orang lain. Mengapa? Karena kamu sudah mengatur batinmu untuk memancarkan energi yang membangun. Dan semesta, dalam cara misteriusnya, akan merespons getaran itu. Banyak orang menunggu dunia berubah dulu, baru mereka mau berpikir positif. Tapi sebenarnya, dunia luar hanya cermin dari dunia dalam. Jika kamu terus memancarkan ketakutan, kamu akan menarik hal-hal yang membuatmu semakin takut. Tapi jika kamu memilih untuk memancarkan kepercayaan, kedamaian dan niat baik, lambat laun, hidupmu akan dipenuhi oleh pengalaman yang mencerminkan kualitas batinmu. Ini bukan sihir, ini adalah hukum kehidupan yang bekerja setiap saat, tanpa kita sadari. Dan bagian terbaiknya adalah, kamu bisa memilih energi yang ingin kamu bawa setiap hari. Maka jangan remehkan satu pikiran yang kamu izinkan menetap. Karena satu pikiran bisa menjadi pola, dan pola bisa menjadi realitas. Jika kamu ingin menarik keajaiban dalam hidupmu, mulailah dengan memancarkan keajaiban itu terlebih dahulu dari dalam dirimu. Jika kamu ingin kedamaian, pikirkan dan sebarkan kedamaian. Jika kamu ingin disayangi, pikirkan dan pancarkan kasih. Pikiranmu adalah doa, dan setiap hari kamu sedang berdoa, entah untuk hidup yang penuh terang, atau untuk bayangan yang kamu ciptakan sendiri. Bab 6. Syukur mengubah cara kita melihat segalanya. Kita sering mengejar kebahagiaan seperti mengejar bayangan. Semakin dikejar, semakin jauh ia menghilang. Kita berpikir kebahagiaan datang setelah tujuan tercapai, setelah luka sembuh, setelah orang lain berubah. Padahal kebahagiaan sejati tidak datang dari sesuatu yang ditambahkan ke dalam hidup, tapi dari sesuatu yang mulai kita sadari. Dan syukur adalah pintu menuju kesadaran itu. Saat kamu bersyukur, kamu tidak sedang menutup mata terhadap masalah, tapi kamu sedang membuka mata terhadap keajaiban yang masih ada, yang mungkin selama ini terabaikan. Banyak orang menunggu momen luar biasa untuk bersyukur. Mereka lupa bahwa napas yang tenang, tubuh yang masih mampu berjalan, mata yang bisa membaca kalimat ini adalah keajaiban yang tidak dimiliki semua orang hari ini. Syukur tidak membutuhkan peristiwa besar. Ia tumbuh dari kesediaan untuk menghargai hal-hal kecil, seperti matahari yang selalu datang tanpa kamu minta, atau orang-orang yang diam-diam mencintaimu meski kamu jarang menyadarinya. Saat kamu melatih hati untuk menyadari hal-hal ini, kamu tidak lagi hidup dalam kekurangan, tapi dalam kelimpahan. Syukur mengubah cara kita melihat segalanya. Sebuah hari yang biasa menjadi luar biasa. Sebuah kesalahan menjadi pelajaran. Sebuah kehilangan menjadi pengingat akan apa yang benar-benar penting. Saat kamu bersyukur, kamu tidak menolak kenyataan. Kamu berdamai dengannya. Dan dalam damai itu, kamu menemukan ruang untuk tumbuh. Banyak luka yang akhirnya sembuh bukan karena waktu semata, tapi karena hati mulai bersyukur bahwa luka itu pernah mengajarkan kekuatan. Dan dari titik itu, kamu tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kekacauan, tapi sebagai perjalanan yang punya makna tersembunyi. Syukur juga membawa kita pulang ke dalam diri sendiri. Ia menenangkan ego yang selalu merasa kurang. Ia melembutkan hati yang keras karena terlalu sering membandingkan. Dan ia memurnikan niat yang semula ingin terlihat, menjadi niat yang hanya ingin memberi. Karena orang yang bersyukur, hidupnya menjadi doa yang diam. Kehadirannya membawa kehangatan, ucapannya menenangkan, dan langkahnya ringan. Karena ia tahu, ia tidak sedang mengejar hidup. Ia sedang menjalaninya dengan sadar dan utuh. Hari ini, cobalah diam sejenak.
Pejamkan matamu dan pikirkan 3 hal kecil yang kamu syukuri. Rasakan kehadirannya dalam tubuhmu. Lalu bukalah matamu dan lihat dunia dengan cara baru. Bukan sebagai tempat yang menuntutmu menjadi lebih, tapi sebagai panggung di mana kamu sudah cukup untuk memainkan peranmu. Syukur tidak membuat semua masalah hilang, tapi syukur membuatmu cukup kuat untuk tetap berjalan, bahkan ketika masalah itu belum selesai. Bab 7, diam bisa menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata. Kita hidup di dunia yang penuh suara. Setiap orang ingin didengar, ingin dimengerti, ingin berbicara lebih cepat agar tidak tertinggal. Dalam kebisingan itu, kita lupa bahwa diam bukanlah kekosongan. Ia adalah kekuatan yang tenang. Diam bukan berarti tidak tahu harus berkata apa. Diam adalah pilihan untuk tidak menambahkan kegaduhan pada sesuatu yang sebetulnya hanya perlu dibiarkan tenang. Kadang, hal paling bijaksana yang bisa kita lakukan bukanlah berkata, tapi mendengarkan, merenung, dan membiarkan makna muncul dari keheningan. Dalam diam, kita belajar memahami tanpa menghakimi. Kita memberi ruang bagi orang lain untuk bernapas, bagi pikiran sendiri untuk mereda, dan bagi jiwa untuk berbicara. Karena suara jiwa tidak muncul dalam kegaduhan. Ia muncul dalam sunyi, dalam saat kita benar-benar hadir, tanpa terburu-buru menanggapi. Banyak luka di dunia ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, tapi oleh kata-kata yang diucapkan terlalu cepat, tanpa rasa, tanpa hati. Maka diam adalah bentuk belas kasih. Ia menahan diri dari kebutuhan untuk menang, agar kita bisa mulai memahami apa yang sedang terjadi di balik permukaan. Diam juga adalah bentuk kendali diri. Saat kamu marah dan memilih untuk tidak membalas, kamu sedang menunjukkan kekuatan sejati. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bahwa tidak semua hal layak untuk dijadikan medan perang. Ada harga yang terlalu mahal jika kamu harus membayar kedamaian dengan pembuktian. Dalam diam, kamu memilih untuk tidak menyerahkan ketenanganmu demi ego. Dan dari sanalah muncul kedewasaan yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, hanya bisa dipelajari lewat pengalaman dan kesadaran yang dalam. Namun diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti mengabaikan ketidakadilan. Diam bukan berarti kamu tidak berani. Diam yang bijaksana tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti. Kadang diam lebih nyaring daripada teriakan. Kadang diam lebih menyentuh hati daripada penjelasan panjang. Dan kadang diam adalah satu-satunya jalan agar kebenaran bisa muncul dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa keluar oleh lidah yang terburu-buru. Hari ini beranilah untuk diam sejenak. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu memilih untuk menang atas dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengarkan bukan hanya suara di luar, tapi juga suara di dalam. Belajarlah membaca yang tak tertulis, merasakan yang tak terucap, dan memahami yang tak disampaikan. Karena pada akhirnya, dalam sunyi yang lembut, seringkali kita justru menemukan kebenaran paling jujur yang selama ini terpendam. Bab 8. Saat kamu berubah, dunia pun ikut berubah. Kita seringkali menunggu dunia berubah terlebih dahulu sebelum kita berani berubah. Kita menunggu orang lain minta maaf sebelum kita memaafkan. Kita menunggu hidup menjadi lebih mudah sebelum kita merasa bersyukur. Tapi perubahan sejati tidak pernah datang dari luar. Ia datang dari dalam. Saat kamu berubah, cara berpikirmu, cara merespons hidup, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri, maka perlahan dunia di sekelilingmu pun mulai ikut berubah. Bukan karena semesta berputar lain arah, tetapi karena kamu kini melihat dan mengalami hidup dari sudut pandang yang baru. Perubahan yang paling berpengaruh bukan yang terjadi di luar sana, tetapi yang terjadi di dalam kesadaran. Ketika kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban, kamu mulai menemukan kekuatan. Ketika kamu berhenti menunggu kebahagiaan datang, kamu mulai menciptakannya. Ketika kamu berhenti menyalahkan, kamu mulai mengendalikan. Hidup tidak selalu memberikan pilihan yang sempurna, tapi kamu selalu punya kendali atas bagaimana kamu menanggapinya. Dan disitulah letak kuasa sejati manusia. Bukan pada apa yang dia miliki, tapi pada bagaimana dia berpikir dan merasa tentang apa yang dia alami. Ketika kamu mulai berubah, kamu juga akan melihat bahwa hubunganmu dengan orang lain ikut bergeser. Mungkin beberapa orang akan menjauh karena getaranmu tidak lagi cocok dengan mereka,
yang terbiasa hidup dalam drama dan keluhan. Tapi akan datang orang-orang baru yang hidupnya sejajar dengan niatmu yang baru. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk berubah. Hadirmu yang konsisten dalam pertumbuhan adalah cermin yang secara diam-diam menginspirasi orang lain untuk ikut berubah. Dan jika mereka tidak ikut berubah, tidak apa-apa. Tugasmu bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk menjaga dirimu tetap utuh dalam proses perubahan. Perubahan diri juga membuatmu melihat tantangan dengan cara berbeda. Yang dulu terasa menakutkan, kini terasa seperti peluang. Yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini justru membuatmu bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Dunia mungkin tetap penuh ketidakpastian, tapi kamu tidak lagi terombang-ambing oleh ketakutan. Kamu menjadi jangkar bagi dirimu sendiri. Dan dari keteguhan itu, kamu mulai menciptakan hidup yang tidak bergantung pada validasi siapapun, karena kamu sudah menemukan nilai dari dalam. Jadi jika kamu merasa dunia terlalu keras, terlalu gelap, terlalu penuh luka, lihat dulu ke dalam dirimu. Apa yang bisa kamu ubah dari cara berpikirmu, dari cara kamu memperlakukan waktu, tubuhmu, dan perasaanmu. Karena saat kamu berubah, segalanya mulai terasa berbeda. Dunia mungkin tidak berubah bentuk, tapi kamu mulai melihatnya dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih lapang, dan jiwa yang lebih dewasa. Dan itulah perubahan yang paling nyata, ketika kamu tidak lagi menunggu terang dari luar, karena kini terang itu menyala dari dalam dirimu sendiri. Bab 9. Kebebasan sejati ada saat kamu tidak lagi takut kehilangan. Kita sering merasa terikat pada hal-hal yang kita cintai, pada orang, pada impian, pada status, bahkan pada versi diri kita yang lama. Ketika kita terlalu menggenggam sesuatu dengan ketakutan akan kehilangan, tanpa sadar kita sedang menciptakan penjara yang halus. Di dalam diri sendiri, kita hidup dalam kecemasan, selalu khawatir kalau semuanya akan hilang. Tapi hidup, sebagaimana air yang mengalir, tidak pernah diam. Semua hal datang dan pergi. Dan kebebasan sejati hadir bukan saat semuanya aman dalam genggaman, tapi saat kamu mampu mencintai tanpa takut kehilangan. Karena kamu tahu, apapun yang pergi tak akan mengurangi nilai dirimu. Takut kehilangan membuat kita menyempit. Kita mulai mengontrol, kita mulai curiga, kita mulai menciptakan skenario-skenario dalam kepala yang membuat kita lelah sendiri. Kita lupa bahwa yang sejati tak perlu dirantai. Orang yang sungguh mencintaimu tidak akan pergi hanya karena kamu tidak mengekangnya. Kesempatan yang memang untukmu tidak akan lenyap hanya karena kamu tidak memaksakannya. Hidup ini tidak dirancang untuk dipaksa, melainkan untuk dialami. Dengan kelapangan hati dan keberanian untuk melepaskan apa yang bukan lagi bagian dari pertumbuhanmu. Saat kamu tidak lagi takut kehilangan, kamu mulai hadir sepenuhnya. Kamu mencintai bukan karena takut sendirian, tapi karena kamu punya cinta yang ingin dibagikan. Kamu bekerja bukan karena takut gagal, tapi karena kamu bersyukur atas kemampuanmu mencipta. Kamu tidak lagi memegang terlalu erat apapun di luar dirimu, karena kamu sadar bahwa yang sejati tidak akan meninggalkanmu. Dan yang pergi mungkin memang datang hanya untuk mengajarimu sesuatu. Kebebasan batin itu muncul saat kamu tidak lagi menjadikan apapun sebagai pusat dirimu, selain jiwamu sendiri. Bukan berarti kamu menjadi dingin, apatis, atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih tulus dalam mencintai, karena cinta itu tidak dibalut ketakutan. Kamu menjadi lebih ikhlas dalam memberi karena kamu tidak terikat pada balasan. Kamu menjadi lebih tenang dalam menerima kenyataan karena kamu tahu kehilangan bukanlah akhir. Ia adalah transisi menuju sesuatu yang mungkin belum bisa kamu mengerti sekarang, tapi kelak akan kamu syukuri. Dan dalam ketenangan itu kamu menemukan versi dirimu yang utuh, yang tidak lagi diombang-ambingkan oleh apapun di luar. Hari ini coba tanyakan pada dirimu, apa yang paling kamu takut kehilangan dan mengapa? Apakah kamu menggantungkan identitasmu di sana? Apakah kamu masih percaya bahwa tanpa itu kamu tidak lengkap? Jika iya, maka itulah pintu menuju pembebasanmu. Bukan dengan menolak atau melarikan diri, tapi dengan perlahan belajar melepaskan keterikatan itu. Karena ketika kamu bisa melepaskan, bukan karena menyerah, tapi karena percaya, maka saat itulah kamu benar-benar bebas.
bebas untuk mencintai, untuk hidup, dan untuk bertumbuh tanpa rasa takut yang membatasi. Bab 10. Sadar penuh adalah kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Bayangkan hidup ini seperti berjalan di atas jembatan gantung. Angin berembus, jembatan bergoyang, dan kamu membawa banyak beban di punggungmu. Beban masa lalu, ekspektasi orang lain, kecemasan tentang masa depan. Kamu terus melangkah, tapi tanpa benar-benar melihat ke sekeliling. Kamu hanya ingin cepat sampai, takut jatuh, takut gagal. Tapi sesungguhnya, kekuatan terbesar dalam hidup ini bukan datang dari langkah yang cepat, melainkan dari kesadaran penuh atas setiap langkah itu sendiri. Saat kamu hadir, saat kamu benar-benar sadar, disitulah kamu menjadi paling kuat. Kesadaran penuh bukan hanya tentang meditasi atau duduk diam dalam hening. Kesadaran penuh adalah keberanian untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri. Menyadari apa yang kamu rasakan, tanpa harus menilainya. Menyadari pikiranmu, tanpa harus langsung percaya padanya. Menyadari tindakanmu, tanpa dikendalikan oleh kebiasaan otomatis. Dalam kesadaran itu, kamu tidak lagi hidup sebagai robot yang hanya bereaksi. Kamu mulai hidup sebagai manusia yang memilih dengan jernih. Dan setiap pilihan yang dibuat dalam kesadaran mengubah arah hidupmu sedikit demi sedikit. Banyak orang mengejar kekuatan di luar, pengaruh, uang, pengakuan, jabatan, tapi semua itu bisa hilang dalam sekejap. Yang tidak pernah bisa diambil dari dirimu adalah kesadaran. Karena saat kamu sadar, kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus melepaskan. Kamu tahu mana luka yang perlu dimaafkan dan mana langkah yang perlu dihentikan. Kesadaran adalah cahaya di tengah gelapnya dunia luar. Ia tidak melenyapkan semua masalah, tapi ia membuatmu tidak lagi buta dalam menghadapi mereka. Sadar penuh juga membuka pintu kepada cinta yang lebih dalam. Cinta bukan hanya perasaan, tapi cara hadir untuk orang lain tanpa kehilangan dirimu sendiri. Dalam kesadaran, kamu belajar mencintai dengan lebih jernih, lebih lapang, lebih bebas. Kamu tidak mencintai karena butuh, tapi karena kamu penuh. Dan ketika kamu penuh, kamu tidak lagi mencari orang lain untuk mengisi kekosongan. Kamu hadir dalam hubungan sebagai anugerah, bukan sebagai permintaan. Dan dalam hadir yang seperti itu, hubungan berubah, hidup berubah, dunia pun berubah. Jadi, setiap hari, kembalilah kepada dirimu sendiri. Tarik napas dalam-dalam, rasakan detak jantungmu, dengarkan batinmu, hadirlah. Karena dalam kehadiran itulah, kamu akan menemukan semua yang selama ini kamu cari di luar. Ketenangan, makna, dan kekuatan untuk mencintai hidup ini, apapun bentuknya. Kesadaran penuh bukan hanya tujuan, tapi jalan itu sendiri. Dan selama kamu berjalan dengan sadar, kamu tidak akan pernah tersesat. Karena kamu telah kembali ke rumah paling sejati yang bisa kamu miliki, dirimu sendiri. Jangan hanya dengarkan kata-kata ini dan lupakan. Bawalah satu kalimatnya pulang. Ulangi dalam hati. Hidupmu tidak akan berubah karena satu video, tapi bisa berubah total karena satu keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Untuk berpikir dengan cara yang baru. Teruslah sadar, teruslah tumbuh. Karena saat kamu berubah dari dalam, seluruh semesta pun akan ikut menyambutmu dengan cara yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya.